Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka masih tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam mitologi orang Batak dikenal ada sosok yang sangat menakutkan yang mereka sebut sebagai sebuah naga yang disebut Naga Padoha. Naga Padoha ini hanya takut kepada sosok perempuan yang namanya Siboru Deak Parujar. Suatu saat Naga Padoha ini meminta izin kepada perempuan ini untuk membunuh 100 orang sebagai perjanjian awal dari mereka. Kemudian perempuan ini memberi izin, kamu hanya boleh membunuh 100 orang. Setelah itu kamu tidak boleh lagi mengapa-apakan manusia yang ada di bumi. Kemudian dia datang ke bumi, lalu kemudian pergi ke dunia untuk membunuh 100 orang, sebagaimana yang mereka janjikan pada awal. Lalu kemudian setelah dia pulang dari bumi, perempuan ini mendapat kabar bahwa yang mati di dunia ini lebih dari 100. Dia mendengar bahwa yang mati itu ada 10.000. Lalu kemudian perempuan ini bertanya kepada sang Naga Padoha, "Mengapa kamu membunuh 10.000 padahal sejak awal kita berjanji kamu hanya boleh membunuh 100 orang?" Lalu kemudian Naga Padoha ini menjawab demikian, "Saya hanya membunuh 100 orang, yang lainnya mati karena ketakutan." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini mau menunjukkan bahwa ketakutan itu membunuh lebih kejam daripada realitas kenyataan yang sedang dihadapi oleh manusia. Seringkali banyak manusia dan kita semua ini dibelenggu oleh ketakutan. Setiap orang punya rasa takut, tapi tidak setiap orang kemudian mau dibelenggu oleh ketakutan itu. Kalau kita dengar dalam Injil hari ini, ketika Yesus datang menemui para murid yang sedang dalam kekalutan, yang sedang dalam ketakutan di tengah danau. Ketakutan ini memang sangat berbahaya sampai Yesus yang datang pun dilihat oleh mereka sebagai sosok hantu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketakutan ini merupakan musuh terbesar dari hidup orang beriman. Sebab ketika orang dibelenggu oleh ketakutan,
dia tidak mampu lagi melihat Allah yang menolongnya. Dia tidak mampu lagi melihat Allah yang berkarya untuknya. Dan dia tidak mampu lagi melihat bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Maka karena itu, Yesus menghadirkan dirinya sebagai pribadi yang meneguhkan mereka. Maka dikatakan dalam Injil, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus menunjukkan dirinya, memastikan bahwa dia bukanlah orang asing. Dialah guru, dialah orang yang sudah mengadakan mujizat pada hari-hari sebelumnya. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali ketakutan kita menjadi penghalang bagi kita untuk melihat karya besar Allah dalam hidup kita. Maka hari ini kita diteguhkan oleh pewarta Injil. Dalam persoalan, dalam gelap yang sedang kita jalani, dalam kekalutan yang sedang kita hadapi, Tuhan Yesus ternyata ada datang bersama-sama dengan kita. Dan dia meneguhkan kita, jangan takut, aku sendirilah ini. Semoga peneguhan ini menjadi bekal bagi kita menghadapi segala kesulitan dan tantangan hidup kita. Amin.